Tante senang banget karena yoga akan menggugurkan kandungannya Aisyah. Terakhir kita lihat di rumah sakit, dia tanda tangan surat kan? Iya Tante, gak kebayang mukanya Aisyah begitu dia tahu kalau janin dalam perutnya udah gak ada. Aisyah pasti akan hancur sehancur-hancurnya. Bila perlu sampai gila aja sekalian, ya gak Jeng? Ya gak Syah? Impian kamu menikah dengan yoga akan terlaksana. Aku jadi gak sabar untuk milikin yoga seutuhnya. Halo sayang. Hai Mas. Ada berita apa sih kok? Kayaknya pada senang-senang. Ya dong, kamu ketinggalan sih. Hilang mulu. Mama punya berita senang banget. Mau tahu nggak? Yoga sebentar lagi akan menggugurkan kandungannya Aisyah. Jadi bayi Aisyah hilang. Serius mah? Iya. Aisyah, saya turut berduka ya karena kamu kehilangan bayi kamu. Yang sabar ya. Aisyah masih mengandung kok. Lalu bagaimana dengan kesehatan Aisyah? Kamu nggak mikirin kesehatan Aisyah nantinya ke depannya bagaimana, yo? Nyawa bayi ini lebih penting daripada nyawa aku sendiri. Oh, luar biasa. Ya Allah, luar biasa kamu Aisyah. Sungguh mulia hati kamu ya. Ya sudah. Sekarang kamu istirahat ya. Aisyah, kita balik sana. Kasihan Kak Aisyah. Pasti Kak Aisyah sedih banget pas kandungannya dikiret. Aku juga sih. Tapi kita nggak boleh kelihatan sedih ya di depan Kak Aisyah. Pokoknya kita harus bisa menghibur Kak Aisyah. Kak Aisyah? Kalian tenang aja. Kakak masih mengandung anak ini kok. Hah? Jadi Kak Aisyah masih hamil? Ternyata Mas Yoga membatalkan surat persetujuan kuret itu. Jadi dokter segera menghentikan tindakannya. Tapi dokter bilang kandungan Kak Aisyah ini sangat lemah. Jadi harus sangat dijaga. Pokoknya kita janji sama Kak Aisyah kalau misalnya kita bakalan jagain kandungannya Kak Aisyah. Makasih ya. Mah, kita pulang aja yuk. Tante, kami permisi dulu ya. Jeng, saya permisi dulu ya Jeng. Iya Jeng, berkabar. Iya. Kok jadi gitu mah? Baru aja seneng sebentar, kirain hilang. Aduh kacau, semua kacau. Kenapa jadi begini sih? Nyebelin banget. Kamu nih. Gara-gara kamu selalu hilang-hilang gak pernah di rumah. Jadi mama gak ada temennya, gak ada yang support. Mah, kamu tuh bisa gak sih mikirin aku sedikit aja? Jangan Aisyah terus. Yang kan aku tuh mama. Mama gak ngurusin aku sama sekali. Apa kamu bilang? Mama gak ngurusin kamu? Siapa yang gak ngurusin kamu tuh siapa? Hah? Mama tuh cuma lagi kesel banget sama Aisyah. Hah? Tunggu deh, memangnya kamu ada masalah apa sih? Muka kamu kok kusut begitu? Mas Wahyu mah. Aduh, kenapa lagi tuh dia? Dia nyewa kontrakan dan minta aku tinggal di sana. Tempatnya kecil banget mah. Aku mana bisa di tempat yang kayak gitu? Mana aku mau lagi? Enggak, aku nggak mau tinggal di sana. Tapi kalau aku nggak tinggal di sana, dia ngancem mau ceraiin aku. Masa dia setega itu? Masa sih? Iya. Ya udahlah Yosi, kamu turutin aja maunya dia. Dia minta cerai, ya udah cerai aja. Takut banget sih, masih banyak laki-laki di dunia ini. Mah, kok begitu sih? Enggak, aku nggak mau jadi janda. Mau taruh di mana muka aku, mah?
Aduh Yosi, tenang aja lah. Masih ada mama di dunia ini. Mendingan kamu jadi janda tapi hidup mewah daripada kamu tetap sama Wahyu miskin. Buat apa hidup kere? Enggak, aku nggak mau. Pokoknya sekarang aku mau beresin barang-barang dan baju-baju aku dan aku mau tinggal sama Mas Wahyu. Tunggu, kamu maunya begitu? Ma, aku nggak mau cerai, aku nggak mau jadi janda, Ma. Udahlah, ikutin aja apa kata Mas Wahyu. Terserah Yosi, kalau memang itu pilihan kamu. Ini semua gara-gara Aisyah. Betul, ini semua gara-gara Aisyah. Pertama ribut sama Yoga, sekarang ribut sama Yosi. Aisyah benar-benar perempuan pembawa sial. Sial banget. Ma, Iya Yoga. aku mau berangkat kantor sekarang. Oh, iya sayang. Oh ya Ma, aku titip Aisyah ya. Iya, tenang aja. Mama akan jaga Aisyah. Makasih Ma. Oke, bye. Aku harus jaga Aisyah. Memangnya aku babysitternya? Kamu itu bisa nyetrika gak sih? Kata kamu ini baju disetrika tapi masih lecek. Gimana sih kamu? Mas, bisa kasih kamu nggak usah ngomel-ngomel sama aku? Aku udah turutin semua perintah kamu. Kamu minta aku setrika baju, aku setrikain ke meja kamu. Tapi bajunya masih lecek, kamu buta. Hah? Gak bisa lihat kamu? Nyetrika aja gak becus. Mas, kamu sadar gak sih kamu ngomong sama siapa? Aku ini istri kamu, bukan pembantu kamu. Gak usah ngomong kayak gitu. Aku nyesel pindah ke sini. Tahu gitu aku stuck aja di rumah mama. Kamu ya, suami lagi susah kamu ngomong kayak gitu. Kita susah dalam keadaan kayak gitu gara-gara mama kamu. Main-main sumpah pocong. Kita yang kena azab. Sadar kamu. Sekarang setrika baju aku. Sampai licin. Awas kamu. Permisi Kak. Bagi dong, bagi dong. Permisi Kak. Maaf deh. Permisi Kak. Bagi om, bagi dong, minta uang belum makan. 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 Alhamdulillah, makasih Kak. Kita harus semangat ya, cari uang demi Kak Aisyah. Pokoknya kita harus semangat cari uang buat Kak Aisyah. Supaya Kak Aisyah bisa bayar utangnya ke Bu Indah. Dan Kak Aisyah nggak akan disiksa terus. Aku sih semangat Ran buat bantu Kak Aisyah. Tapi mau sampai kapan? Mau ngamen terus kayak gini? Sampai kapan kekumpul duitnya? Ngamen seumur hidup juga? Gak bisa kali Ran. Kamu gak boleh putus asa kayak gitu ah. Pokoknya kalau misalnya kita berusaha, pasti kita dapat jalan yang terbaik. Rani, Rina? Rani, Rina? Kak Irfan? Kalian ngapain di sini? Apa itu, coba lihat? Coba lihat. Masya Allah. Kalian ngamen? Kalian buat apa sih ngamen? Hah? Kita cari uang Kak, buat bayar utang Kak Aisyah ke Bu Indah. Kak Aisyah menderita banget Kak di rumahnya Bu Indah. Sering disuruh kerja berat
Dan kita nggak boleh bantu sama sekali, Kak. Terus, Kak Aisyah suka dihina-hina sama Bu Indah, Kak. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku harus menolong Aisyah. Aku harus mengeluarkan Aisyah secepatnya dari rumah itu. Sini. Astagfirullahaladzim, Nyonya kenapa tarik-tarik saya seperti ini? Kamu sengaja ya mempertahankan anak kamu ini. Iya, supaya kamu bisa gampang mengikat Yoga. Ngaku aja deh. Enggak Nyonya, saya nggak seperti itu. Nyonya salah paham. Kamu itu perempuan gak tahu diri. Udah tahu anak itu adalah anak haram, gak diridoin. Sengaja kamu ya, bener-bener deh. Pantesan aja anak kamu tuh lemah dan nyaris keguguran. Kamu sengaja mempertahankan supaya kamu bisa deket terus kan sama Yoga. Supaya kamu bisa nempel sama Yoga. Dan kamu terikat terus sama anak saya. Kamu ini perempuan pembawa sial. Sadar gak? Gara-gara kamu ada di rumah ini. Saya ribut dengan anak saya. Dengan Yoga, dengan Yosi. Bener-bener ya, kamu dan anak haram kamu itu pembawa sial bagi kehidupan saya. Nyonya, ini bukan anak haram. Tapi ini anaknya Mas Yoga, cucu Nyonya sendiri. Kata siapa? Itu kan kata kamu. Itu bukan anaknya Yoga. Dan saya juga gak sudi punya cucu dari perempuan seperti kamu, perempuan rendahan. Saya udah bilang ya sama kamu berkali-kali ya. Bahwa saya gak sudi. Lagi pula itu bukan anaknya Yoga. Ngerti gak sih kamu? Dasar muka tembok. Udah, sekarang kamu pel tuh, lantai atas, tangga semua turun semua sampai ke bawah kamu pel, sampai bersih. Gak boleh ada debu, awas ya, yang ada nanti orang-orang di sini sakit. Bersihin. Aku udah tahu perjanjian kamu sama Tante Indah. Kau menerima tinggal di rumah itu dan jadi pembantu. Itu semua demi biaya operasi ibu, iya kan? Kamu nggak peduli sama adik-adik kamu? Mereka sampai ngamen untuk bayar utang. Apa kamu bilang? Ngamen? Astagfirullahaladzim. Aisyah, cuci tuh baju saya semuanya. Ingat, jangan pakai mesin ya. Kucek-kucek halus. Pakai mesin nanti rusak. Assalamualaikum.